Halo, selamat datang teman-teman di channel 19K19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Kali ini kita mau lanjutin ya review Hikaru no Go episode 6-nya. Jadi nanti seperti biasa mungkin saya akan men-stop, memajukan atau memundurkan videonya. Jadi nanti ada hal-hal yang mungkin akan saya sharingkan lah ya, mungkin seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja. Ya, ini kemarin terakhir Hikaru kalah kan. Tinggal susuinya. Karena Kage kan menang, Hikaru kalah, tinggal susui. Jadi dia sampai akhir pun masih megangin buku. Utsukushi Ikkyoku. 今日はここで中学の囲碁大会をやってるんですよ。後で覗いていってくださいよ。はい。いやね、君がうちの中学を受験すると聞いてね。実は頼みがあるんです。はい。もし君が入学した時には一つ囲碁部に入ってもらえませんか。でも僕は。いや、わかっています。将来棋士の道に進もうとする君には不足な場かもしれません。しかし誰もが憧れるほどの力を持った者の存在は Karena dianggapnya Akira ini levelnya udah terlalu tinggi buat level klub Igo gitu. Tapi cuman kepala sekolahnya dia mau pengen Akiranya gabung ikut. Akiranya masih いや、そんな謙遜はすぐにでもプロで通用する人の言葉とは思えませんね。いえ、本当に僕は。Ya, ini udah tinggal beberapa langkah lagi doang ya. Udah Yose akhir banget mah. Ini udah selesai sih. Tinggal tutup aja. Itu udah nih total point. 本当？白、コミを入れて60目半。 Ya, di sini ini baru kita melihat di Hikaru no Go untuk pertama kalinya dilakukan yang namanya Seichi. Jadi kalau teman-teman lihat, jadi sebelumnya kan sebenarnya ini berantakan ya. Nah, ini kan berantakan ya. Ini wilayah hitam di sini, wilayah putih di sini, wilayah putih di sini, hitam di sini, putih sebagian kecil di sini, putih juga di sini. Dan ada beberapa batu mati juga. Iya, teman-teman bisa lihat di sini bentuknya seperti ini. Gitu. Terus diatur, kemudian diatur. Nah, jadi seperti ini, jadi rapi. Nah, ini yang sebutnya Seichi gitu. Seichi boleh kok misalnya salah satunya, oh di sini ada hitam gitu, ada hitamnya gitu. Tapi ya ini putih lah, kelihatan gitu. Misalkan kalau mengganggu ya, teman-teman bisa akali kalau ini bisa diganti kan, ini putih diganti ke tempat ini hitam. Ini kan wilayah putih. Diganti aja batunya dengan batu netral, misalkan 2 batu hitam ini atau 3 batu hitam ini tukar dengan wilayah putih sini netral, jadi putihnya taruh sini, hitamnya taruh sini, itu boleh kok. Ini hitam terus ini, putih terus ini, jadi maksudnya biar sekelilingnya putih semua. Tapi kalau seperti ini pun nggak masalah gitu. Sama seperti ini ada putih 2, misalkan ini hitam, ngeliatnya mungkin teman-teman ada juga kan yang nggak enak kan, misalnya ini boleh diganti putih di sini diganti dengan hitam 2 misalkan di sini gitu loh. Tuker aja nggak apa-apa, cari yang netral gitu, asalkan selama itu nggak mengurangi atau menambah wilayah sendiri atau lawan gitu ya, asalkan nggak berubah jumlah wilayahnya, jadi itu nggak masalah ya. Ini untuk pertama kalinya di Hikaru no Go ini sampai melakukan yang namanya Seichi. Ya 60 setengah moku. Ya kalau situ tulisnya 60 dan setengah moku, ya 60 setengah moku. 寄せで20目差がひっくり返った。本当。Ya, tadi sebenarnya ngomong lawannya Setsu ini kaget gitu. Jadi sebenarnya nah di sini ya. Bukan tapi dia menang, maksudnya Cubang itu tadi ya, sebenarnya sampai pertengahan tuh sebenarnya dia yang unggul gitu. Terus ini sensei pendampingnya dia mengatasi perbedaan 20 moku di Yose. Jadi Setsu ini ngejar lawannya ini sampai 20 moku gitu ya. Jadi sebenarnya bisa aja loh. Kita kelihatannya wilayah tuh lebih sedikit dari lawan gitu loh. Lawan kelihatannya gede ya ini, tapi masih pertengahan sebetulnya. Nah, jadi ada juga posisi di mana-mana di mana batu kita, grup kita memang mungkin kelihatannya atau wilayah kita tuh sedikit gitu kelihatannya, tapi bagus di Yose gitu. Jadi belum tentu yang kelihatan gede di
pertengahan pertandingan kan karena belum fix betul-betul wilayahnya, itu masih bisa dikurangin sedikit sedikit demi sedikit. Nah, ini di sini maksudnya. Shisui ini berhasil mengurangi sedikit demi sedikit. Jadi mungkin di pertengahan pertandingan wilayahnya cuma terlihat kecil tapi solid. Jadi ada yang seperti itu. Biasanya karena solid dikurangin wilayahnya juga agak susah gitu. Sementara posisinya dia bagus buat memainkan Yose. Jadi bisa ngurangin banyak. Nah, di sini bahkan Sushi bisa mengurangi sampai 20 moko. Makanya di sini lawannya dan gurunya pun kaget gitu ya. Ya, tapi memang itu biasa terjadi kok. Jadi yang kelihatannya gede di awal, tapi setelah di Yose akhir itu bisa dikurangin, di reduce dikit berkurang. Nah, di sini sampai 20 moko, 20 poin. それで20目差がひっくり返った。ほんとお前寄せだけは間違えねえな。 Ya, jadi Yose ini 木さんと寄せはね ya 序 mungkin 盤のま orang yang kalkulasinya tinggi. Jadi Yose itu kan perhitungannya betul-betul ya. Kita ngitung betul-betul untung rugi. Jadi kayak ya udah cuman ada satu jalan itu gitu loh. Jadi berbeda dengan pertempuran di pertengahan. Kalau pertempuran di pertengahan kita lebih menggunakan imajinasi kita. Kita mau bikin wilayah di mana, kita mau nyerang bagaimana. Kalau Yose ini bener-bener perhitungan matematis gitu loh. Oh, di sini lebih gede, ambil ini dulu. Oh, ini yang kecil belakangan gitu. Terus habis ini yang gede, oh mana lagi yang gede gitu ya. Coba terus, kurangin terus gitu. Nah, itu yang biasanya orang yang jago Yose dia yang kalkulasinya bener-bener hebat gitu ya. Mungkin salah satu profesional bisa rata-rata memang kalkulasinya betul-betul hebat. Cuman yang terkenal mungkin adalah Lee Chang-ho. Lee Chang-ho ini dinyatakan dia biasa sering main sampai Yose dan dia selalu menang karena akurasinya perhitungan Yose-nya gitu. Jadi mungkin Shisui kira-kira seperti itu. Jadi Kaga ini nyindir Shisui ini buat di awal atau pertengahan ini bodoh. Cuman kalau untuk Yose itu dia bisa ngejar dengan hebatnya karena kalkulasinya yang luar biasa gitu. あ抜けさと合わせてチャラック。ほら大将結果報告 Ya, ini si Kaganya 判 suruh 定中 ngelapor. 2勝1敗で勝ちっす。 Ya, karena 風中 turnamen bergu ini 進出と yang おー diwajibkan melapor adalah 初 ketuanya. 出場で1回戦突破か。 Ya, jadi di sini kan Kaga ini kaptennya, Shisui ini pemain kedua atau wakil kapten, di sini Hikaru pemain ketiga. Jadi hanya kapten yang berhak atau diwajibkan melapor hasil pertandingannya gitu ya. Jadi yang dua ini enggak, jadi kaptennya aja gitu yang disuruh diwajibkan melapor hasil でも pertandingan. 二人とも勝ったんだからすごいやお前は中押し負けだもんな。 Ya, kalah telak Hikaru. Mungkin kalau lebih tepatnya Chuoshi itu menyerah di akhir pertandingan tadi. Chuoshi make, jadi menyerah di bukan di akhir tapi di pertengahan pertandingan. Jadi nggak sampai perhitungan seperti Susui tadi. Kalau Susui kan tadi dia sampai ngitung betul-betul kan dirapin. Kalau Chuoshi make itu berarti kalah di pertengahan, atau Chuoshi gachi itu kebalikannya, menang di pertengahan. Ya, bisa dibilang memang menang telak atau kalah telak juga sih. Cuman bisa aja kita kan bisa aja biarpun kalah telak gitu main sampai akhir sampai Yose itu bisa aja. Cuman seperti yang saya sudah bilang sebelumnya ya, misalkan udah kalah telak ya udah nyerah aja gitu. Di sini ya maksudnya Chuoshi gachi ya nyerah di pertengahan, ya bisa dibilang juga sih memang kalah telak gitu. それでは2回戦始めてください。 Ya, pertandingan berikutnya. Kagaknya menang lagi. なぜ右上隅に入っていかないんだ池下。三々に打てばまだ可能性が。無理だぜ。入ってきても殺すから。仮に入ってきても届かねえよ。先生、あんた木さんくらいしろよ。そいつの投了は正解だぜ。 Ya, saya akan jelaskan di sini sebentar nih. Di sini Kaga menang lagi dia menang. Tapi di sini kan lawannya kan nyerah. Cuman dianggap gurunya ini dia tuh nyerah terlalu cepat. Jadi di sini ini Kaga kan hitam, ini wilayah hitam gede memang. Ini wilayah hitam. Ya, ini hitam, di sini putih. Cuman memang di sini besar gitu kan. Terus tadi guru pendampingnya dia
ngomong, kenapa nyerah cepet gitu, maksudnya kira-kira seperti itulah. Kenapa nggak jalanin Sansan? Maksudnya tuh Sansan di sini gitu loh. Sansan kan harusnya masih bisa ngomong, gurunya kira-kira ngomong seperti itu. Harusnya kamu coba Sansan gitu. Kalau misalkan dapat Sansan di sini hidup putihnya bisa hidup Sansan di sini kan pengurangannya lumayan drastis nih hitam. Nah terus kagak bilang Sansan di situ nggak ada gunanya. Kalau Sansan sini masuk pun hitam bisa ngebunuh putih di sini. Ya betul juga karena sebenarnya di sini udah ada hitam gitu ya. Beda kalau misalkan di sini nggak ada hitam, Sansan di sini betul dia kemungkinan hidupnya memang bisa hidup gitu di sini. Cuman maksudnya di sini ada hitam. Nah kayak si Kaganya ini nyindir Sensei gitu. Kenapa kamu nggak melakukan perhitungan dengan cermat? Mungkin kira-kira seperti itu ngomongnya. Kenapa kamu nggak coba ngitung di sini kalau putih masuk di sini pun kita bisa ngebunuh kok gitu. Jadi memang benar putih buat masuk pun susah gitu ya. Ya. Jadi si Kaganya ini kayak karena kan memang lebih tinggi dari gurunya pendamping lawannya itu gitu. Cuman biasa di sini ya biasanya yang akan nyerah sampai di sini adalah biasanya level profesional sih. Biasanya untuk amatir saya jarang sekali melihat posisi di sini terus mereka menyerah karena dipikirnya mungkin ada banyak Yose yang masih bisa dijalankan seperti yang saya bilang tadi. Ini kan masih belum betul-betul settle kan, masih belum betul-betul fix kan. Ya di sini masih banyak langkah maksudnya yang bisa dijalankan untuk kurangin, nge-reduce pelan-pelan gitu. Maksudnya Yose seperti itu kan. Nah, biasanya kalau amatir ini ya mereka nggak tahu kalau misalkan dipikirnya masih bisa ngejar gitu. Jadi biasanya yang melakukan resign pada tahap ini saya jarang sekali melihat amatir nyerah di sini yang putihnya gitu. Biasanya mereka coba dulu, coba dikit lagi gitu ya. Kayak memang sebenarnya buat ngurangin juga nggak ini cukup susah sih. Justru di sini yang kemungkinan Yose-nya bagus malah banyakan hitam justru ya. Ya, putih juga masih ada beberapa Yose sih yang bisa dijalankan. Ya, tapi saya jarang lihat sekali amatir pada posisi ini tahu-tahu nyerah gitu ya. Biasanya mereka akan mainkan lagi gitu karena belum ada di sini kan nggak ada batu yang betul-betul langsung mati gede nih. Ini putihnya hidup, nih hitam hidup, ini hitam hidup, putih hidup, hitam gede sebenarnya sih karena gede sini, putih juga gede gitu. Hitam di sini ya lumayan gitu. Jadi biasanya sih saya nggak pernah lihat ya amatir bisa tahu kalau di sini udah putih nggak bisa balikin keadaan gitu. Biasanya kan coba lagi gitu kan. Ya biasanya sih profesional yang tahu di sini oh udah nggak bisa jalanin lagi nyerah. Ya jadi seperti itu. Oke. 3対0で海洋中の勝ちです。 Ya Kayonya menang. もう決めたのか。 Ya cepet. 早いな。 Ya kalau cepet tadi Choshi gachi semua biasanya. Lawannya resign di pertengahan. ダメだな。今度のやつはさっきより強い。5目ほど足りずに負けるな。もっと強い奴らかとビビったけど大したことないみたいだな。 Ya ini seperti kemarin sih, ini sebenarnya lucu sih. Susu ini masih baca buku buku Josekinya, padahal di sini pun seperti yang kemarin saya sudah ceritakan, pertandingannya Susu kan udah sampai sini ya, ini udah Yose akhir. Nggak mungkin ada di buku lah, bahkan pertengahan aja tuh nggak mungkin ada di buku. Ya sebenarnya ini agak lucu sih kalau nggak ada satupun saya bilang sih orang yang akan buka buku pertengahan sampai akhir, bahkan akhir seperti ini ya nggak bakal mungkin ada di buku sama sekali ya. Tuh. Ya lucu sih, Susunya di sini masih ngatin bukunya. 5目ほど足りずに負けるな。 Ya susah lah. Terus si Kaga kan ngomong si Susu ini kurang 5 poin lagi gitu kan. Cuman memang di sini masalahnya, kalau 5 poin tuh terlihat nggak banyak ya. Cuman di sini posisinya masalahnya si Susu ini dia udah ending game. Tuh. Nggak ada banyak poin yang bisa dijalankan gitu ya. Jadi untuk ngejar udah ketinggalan 5 poin, tapi ini hanya beberapa langkah. Ingat tadi saya bilang Yose itu kalkulasi ya, matematis banget. Berarti seperti one way lah, hanya satu cara, hanya satu jawaban yang benar gitu. Jadi mana yang paling gede dulu yang diambilkan? Oh ini dulu gitu ya. Jadi ini udah bener-bener tinggal beberapa langkah aja, juga nggak baik langkah-langkah krusial yang bisa dijalankan. Ya ini untuk ngejar ketinggalannya misalkan seperti itu ya memang berat sih. Gitu. Kecuali lawan melakukan kesalahan, biasanya itu bisa. Kalau lawannya juga lihai Yose, ya susah buat ngejar sih. Kalau sama-sama 2 jago Yose, tapi udah ketinggalan ya nggak bisa kan, susah. こいつ大会前に俺たちの対局崩して1手目から並べたやつだろ。
そうそう。どうやら向こうで強いのは大将だけみたいだな。こいつなんて点で話にならない。Ini Hikarunya, kan ini kan yang tadi yang kemarin si Hikaru. 石の筋は面白いんだが、あまりにも未熟というか稚拙というか。Oke, di sini saya ada hal yang menarik sebenarnya di sini. Teman-teman kalau lihat di sini ya. Ya di sini mereka berdua kalau cerita kemarin yang mereka gamenya di susun ulang sama Hikaru kan. Makanya dipikir, dipikirnya Hikaru jago, tapi kayaknya nggak bisa nih orang gitu, maksudnya lemah gitu lah ya. Oke, di sini ada hal menarik yang saya perhatikan di sini. Ya ingat gamenya Susu ini, dia udah sampai akhir. Ini kan udah saya bilang kan udah bener-bener akhir kan. Si gamenya Susu udah cuma tinggal berapa langkah-langkah lagi doang gitu. Dia udah hampir penuh, tinggal nutup aja. Nah, seperti ini kan gitu. Udah beberapa langkah lagi udah penuh gitu. Sementara di sini menariknya adalah Hikaru gamenya baru ini cuma beberapa langkah. Ini sebenarnya lucu ya gitu. Kagaknya menang Choshi-Gachi gitu. Berarti kalau bisa disimpulkan, kalau misalkan pasti kan mereka mainnya barengan kan, waktunya bersamaan kan. Berarti kalau begini ceritanya adalah Hikaru dan lawannya ini mainnya lama banget. Bener-bener lama gitu. Karena siswinya udah mau selesai. Udah bener-bener mau selesai, udah penuh begitu batunya. Sedangkan Hikaru baru sama lawannya baru berapa langkah gitu ya. Berarti ini antara Hikaru yang main lama banget atau lawannya yang main lama banget juga bisa. Atau kedua-duanya yang main lama banget. Karena Kaganya udah selesai kan. Bahkan mungkin kalau Kaga kan batunya juga nggak sebanyak Shisui kan. So, berarti dikatakan Kaga ini main lebih lambat. Jadi Shisui ini main lebih cepat. Ya antara dua kemungkinannya. Shisui mainnya bener-bener blitz banget. Bener-bener tak cepet-cepet banget gitu kan. Mainnya nge-blitz lah gitu. Dalam tempo yang sangat-sangat cepat. Atau memang Hikarunya di sini yang main terlalu lambat gitu ya. Cuman kalau melihat dari Kayo yang sudah selesai juga. Berarti di sini Hikarunya lambat, bener-bener lambat. Ya mungkin ini kesalahan apa ya? Mungkin lucu sih. Sebenarnya Hikaru pun bukan tipe yang dia terlalu mikirnya lambat justru. Ya teman-teman mungkin yang udah ada yang lihat lebih lanjut kan Hikaru sebenarnya justru tipenya tipe yang suka main cepet kan. Ya mungkin ini kesalahan kecil aja kali ya. Ketika di mana Susu gamenya udah penuh batu begitu, sementara Hikaru hanya baru beberapa langkah aja sama lawannya seperti ini. Ya ini cukup menarik sih. Ya, atau bisa jadi memang lawannya mainnya lama banget. Cuman kalau lawannya menganggap Hikaru sebagai lawan yang lama, tentu aja nggak akan melakukan langkah-langkah yang atau jalannya dengan tempo yang lambat gitu kan. Tadi lawannya kan salah meremehkan Hikaru. Ya mungkin nih, menurut saya sih ada kesalahan kali ya. Mungkin nggak dilihat yang bener-bener detailnya karena si Kaganya sendiri udah selesai, Susunya udah mainnya udah penuh ya. Hikaru baru beberapa batu aja nih bener-bener baru dibilang ya baru awal banget. 石の筋は面白いんだが、あまりにも未熟というか稚拙というか。Ya di sini Kaga kayak bilang posisinya Hikaru menarik sih, cuman kayak kok kayak ya dibilang gak terampil atau Mijiko tuh ya kayak ya kurang berpengalaman memang bisa dibilang seperti itu sih kayak ya kurang greget mungkin gitulah ya gampangnya, kayak kurang mantep gitu. Karena memang posisi ini menarik kok. Saya kalau jadi hitam juga saya suka. Nih, posisi hitam tuh suka buat bikin wilayah tengah tuh bagus. Cuman mungkin dikira Kaga di sini langkah-langkah yang ini lucu sih. Jadi kelihatannya emang posisinya lucu. Kayak ini kan di luar Joseki kan. Ya, ini kelihatan hitam sini, hitam maju sini, putih blok mundur gitu. Ya, nggak familiar gitu ya. Nggak ada Joseki yang bener-bener komplit dijalankan gitu. Jadi ini hitam mundur tutup, gitu sini nggak ditutup. Cuman sebenarnya menarik loh, ini menarik loh. Hitam tuh bagus loh buat wilayah tengah gitu ya. Ya jadi mungkin karena Kaga nggak bisa memprediksi karena Hikaru di sini sepertinya nggak ada satu Joseki pun yang dia jalankan. Ini di sini nggak ada Joseki, di sini memang dia majunya ke sini gitu. Ya masih memungkinkan sih ini juga bukan Joseki, ini juga bukan Joseki, jadi nggak ada satupun Joseki atau pola. Ya mungkin karena wajar Hikaru masih pemula kan seperti itu. Mungkin Kagang niatnya seperti itu, nggak ada pola Joseki yang benar atau langkah-langkahnya. Tapi sebenarnya menarik gitu. Jadi maksudnya Kaga tuh ngomong gitu. Dibilang menarik sih, tapi kok ya mungkin agak kayak kesan aneh mungkin karena nggak ada Joseki yang dijalankan atau semacamnya. Sebenarnya menarik loh ini bener. Hitam sih saya suka sih. Wilayah tengahnya tuh nanti ngebentuk wilayah tengah tuh bagus sebenarnya. Potensialnya. 石の筋は面白いんだが、あまりにも未熟というか稚拙というか。
やーい、言われた。ほんと。私も光の素質は測りかねます。 Nah, si Sai-nya kan ドキ juga ッ ngomong とす gitu. る瞬間 Dia ngeliat, kadang dia membuatku gerakan yang buat kagum. Ya, ini sebenarnya posisinya Hikaru bener-bener bagus kok. Hitamnya tuh menarik sih, menarik. があると思うと、 Saya juga suka ガク hitamnya. ッとくる一手を打つし、 Ya, jadi saya bilang Hikaru ini ada langkah-langkah yang bagus, tapi ada kayaknya langkahnya kurang bagus gitu. これで1勝1敗だね。 Ya, akhirnya Kaga menang, Sushi kalah jadi 1-1. Jadi ini Hikaru yang penentu. 優勝できなきゃ Kalau ハ Hikaru ゲティ kalah の ya ロ udah. ブは認めてもらえないんだ。お前には負担をかけまいと筒井が内緒にしてたんだよ。 Kaganya bilang だ kalau って Hikaru 参 sampai kalah, 加するだ klub けでいいって。 gonya bubar. それだけじゃねえ。将棋部の連中は俺が囲碁部のために一肌脱ぐってのが気に入らなくて、優勝できなかったらただじゃおかねえって言ってんだよ。そんな、筒井さんは囲碁部作りに熱心なだけだ。だったらお前真剣に打て。お前の本当の実力を見せてやれ。 Ya, ちょっと横の人、うるさいよ。 ya memang sebenarnya nggak boleh ya. Hikaru lagi main dan temennya ngajak ngobrol. Saya ada cerita kemarin, ya memang nggak bagus sih. Nggak diperkenankan lah gitu. Harusnya mungkin kalau ada wasit nih bisa ditegur, nggak boleh ini ngomong begini gitu. Lagi tanding itu udah biarin tanding aja. Ngomongnya nanti kalau udah selesai gitu. Ya entah penontonnya, entah pemainnya sendiri pun nggak ada yang boleh gitu. Biarpun kesamarkan gitu ya nggak boleh sebetulnya. Ya makanya lawannya juga berisik gitu kan. Ya kira-kira seperti itu. Ya ini Kaganya ya lagi coba membakar Hikaru lah biar dia mainnya bisa menang. 早く打たねえと時 Karena 間 satu 切れ lawan の負け satu. になるぜ。 Ya. Ya si Kaganya kan lagi ngomporin Hikaru biar menang gitu kan. Kaganya menang, Sushinya kalah berarti 1-1 nih Hikaru penentu. Kalau Hikarunya kalah ya udah timnya kalah, gugur gitu ya. Kalau Hikaru menang ya mereka menang. Gitu. Terus bilang kalau ya kalau nggak jalan lama-lama nanti habis waktu. Ya lucu sih. Berarti kalau mereka aja udah selesai dua barengan habis nih baru beberapa langkah berarti udah ada waktunya yang habis bener-bener habis. Ya. Ya di sini Hikaru masih coba main sendiri ya. Ini kan nggak dibantu sama Sai seperti yang kemarin. Sai、打って。俺じゃダメだ。俺じゃ勝てないよ。サイ。私に出てくるなって言ったくせに。 Hikarunya nangis. 光るごめんなさい、ごめんなさい。悔しいんですね、光る。自分の力で勝てないこと。 Ya mungkin daripada kau tadi kau marah ya Hikaru, mungkin lebih tepatnya bahasanya apa ya, kecewa dengan diri sendiri gitu, mungkin kira-kira gitu. Koyashi ya malu juga bisa. Bukan lebih marah ya, tapi sedih, kecewa gitu, yang nggak bisa menang dengan kekuatan sendiri. 大丈夫。二人で力を合わせれば逆転できます。絶対。涙を拭いて。 Sebenarnya lebih ke Sai kan yang mikir. Oke, di sini ada hal yang menarik lagi sebetulnya. Ya kita lihat dulu gamenya Hikaru. Oke. Nah, di sini. Tadi Hikaru hitam ya. Ini akhirnya bikin wilayah di tengah. Ini hitam sebenarnya cukup besar. Di sini juga ada hitam. Ini ada putih. Ini ada putih. Ini ada putih. Nah, di sini menariknya Hikaru yang baru aja diceritakan baru berapa kali main doang kan. Ya makanya saya sampai terkejut kan. Ini bahkan yang lebih membuat saya terkejut lagi. Hikaru kok bisa-bisanya dia bilang dia nggak bisa menang di game ini. Artinya dia tahu dia kalah wilayah lah gitu. Karena di sini nggak ada yang mati kan. Yang mati satu-satu begini kan ya kita nggak inilah. Nggak ada maksudnya nggak ada satu grup gede yang bener-bener mati kan. Di sini hitam nggak ada yang mati loh. Ini hitam hidup loh, gede loh. Di sini hitam juga gede loh. Putih ini cukup gede, sini putih cukup gede. Yang menarik di sini adalah kok Hikaru bisa-bisanya yang baru awal banget main terus tahu kok di sini posisi hitam kalah gitu.
Ya memang dihitung manual, bener-bener dihitung satu poin bisa juga gitu loh. Cuman kan maksudnya biasanya pemula itu nggak akan pernah, saya nggak pernah lihat pemula bilang kayak gini, hitam nggak bisa menang, terus saya nggak pernah lihat, karena bahkan dia nggak tahu dia lagi unggul atau kurang, nggak tahu gitu. Gitu, sejatinya nggak tahu, biasanya seperti itu gitu. Biasanya akan main terus ya di sini. Ya menariknya Hikaru bilang dia nggak bisa memenangkan game ini. Artinya dia kan bisa membaca sampai di sini. Artinya hitam nggak kekurangan wilayah banget sama dari putih gitu. Ya ini menariknya sih. Saya nggak pernah menemui pemula yang tahu di sini hitam ini unggul atau enggak gitu. Bahkan di awal ya biasanya ya kesulitan lah seperti itu. Kalau di sini bisa sampai menentukan hitam bisa apa unggul, kekurangan wilayah biasanya yang biasa udah berpengalaman atau profesional ya tahu gitu. Nih Hikaru yang pemula nggak ada batu yang mati loh gede. Kalau bisa kalau udah mati gede banget, oh ya udah mati gede banget nih, kayaknya nggak bisa gitu. Cuman ini nggak ada. Artinya Hikaru ngitung semua ini gitu loh. Ya ini menariknya sih. Ya Hikaru mengklaim dia nggak bisa menang gitu. Sebenarnya saya bukan jarang, saya nggak pernah lihat pemula yang tahu kayak gini yang bisa posisi seperti ini dia kalah gitu. Ya sampai seperti itu Hikarunya kan apa? Ya dia minta bantuan saya dan agak menangis ya. Ya di situ dia Hikarunya agak menangis. Oke. Terus ya kita lanjut aja. 力を合わせれば逆転できます。 Ya kalau gabungin kekuatan bisa menang. 涙を拭いて Padahal yang main juga saya. Hikaru naruh batu aja. いきますよ。 Giliran 八 saya. 代さんつけ。 Mau dibalikin keadaannya sama si Sai. Ya pasti aja bisa karena lawannya kan amatir juga. Saya ini kan levelnya jauh di atas. Sekali lagi seperti yang saya bilang, kalau misalkan ketinggalan pun kalau Yosei-nya bagus sempurna, bisa aja ngejar kayak sesuai tadi yang あいつ ngejar 20 poin. Ya, Hikarunya menang. 本当に勝ったの？やっぱりあいつはただ者じゃないぜ。決勝戦が楽しみだ。ひょっとして優勝できるかもな。 Ya, tinggal final. 信じられない。ここまで来られるなんて。筒井、その本捨てろ。え？お前に本はいらん。捨てろ。お前はそこからだ。そしてあいつだ。一回戦のような下手くそな打ち方をするのか、それともさっきみたいな打ち方ができるのか。 Ya, 男子の部決勝戦を始めます。 akhirnya 対応中と派手中の生徒は準備してください。 si Susui dibuang sama Kaga. 筒井、行くぞ。 Ya sebenarnya sayang juga sih dibuang sih. Mending disimpan. Ya cuman mungkin kalau karena nggak dibuang betul-betul, Shisui bakal buka itu lagi, makanya dibuang sama Kaga. Memang sebenarnya nggak perlu sih. Udah ending game itu di buku udah sama sekali nggak ada. Di awal-awalnya bisa nggak ada sama sekali. Oke, ya mungkin kita stop dulu sampai sini ya, biar nggak panjangan ya. Ini sampai final lah. Akhirnya HZ, SMP HZ lawan SMP Kaio. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ya mungkin nanti kita next lanjut ke part berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Silahkan like, subscribe, komen, share juga ke teman-teman lainnya yang menyukai Hikaru no Go atau ingin belajar mengenai Go. Teman-teman bisa gabung ke channel ini ya. Silahkan cek di kolom playlist karena di sana banyak sekali video-video tutorial sudah saya bagikan gitu ya. Cek juga di kolom deskripsi di bawah karena mungkin banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan juga di sana ya. Kita juga ada gathering rutinnya gitu ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau belajar ya teman-teman bisa cari cek informasinya di sana. Oke, mungkin itu aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.